Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu untuk membahas isu-isu terkini Indonesia hari ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait masih berkenaan dengan apa isu yang berkenaan dengan penghematan anggaran APBN oleh pemerintah, ya. Dan penghematan itu telah dilakukan, ya, umum kementerian, ya, kelembagaan, lembaga-lembaga negara itu mendapatkan pemotongan anggaran. Tapi kemudian im- kita merasa terkejut, ya, apa kok implikasi dari apa efisiensi anggaran itu kok menimbulkan PHK massal gitu bahkan, ya. Tapi sebelum kita membahas ini lebih dalam, saya mengingatkan teman-teman berkenan kiranya untuk like, memberi komen, atau share, dan subscribe klip video ini. Dengan kontribusi tersebut, Anda eh, akan memperluas cakupan dari video ini sehingga bisa berlanjut dan bisa mencapai eh, masyarakat yang lebih luas. Baik, teman-teman, kita lanjutkan. Jadi kalau kita perhatikan berita, ya, seperti ini misalnya ada informasi dari Kementerian Koperasi dan UKM bahwa ribuan penyuluh koperasi bakal kena PHK imbas dari pemangkasan anggaran Kementerian Koperasi. Berita ini tanggal 12 Februari, ya, dari Metro TV News. Kemudian kita lihat lagi ada informasi dari Tempo, ya, koran Tempo, tempo.co, berkaitan dengan bayang-bayang PHK di balik pemangkasan anggaran, ya. Kemudian informasi lain, Menteri PU begitu juga mengatakan bahwa 18.000 honorer akan di PHK imbas dari efisiensi anggaran. Ini berita eh, hari ini 13 Februari Kamis 2025, ya. Begitu juga bukan hanya kementerian, bukan hanya apa BUMN begitu juga. Kita mendengar atau membaca seperti TPRI, RRI itu juga telah dan akan melakukan hal yang sama, ya, untuk mem-PHK pegawai pegawai mereka. Begitu juga di pemerintahan daerah. Contoh saya ambil ini misalnya berita hari ini, ya, efisiensi anggaran itu berimplikasi di pemerintahan Kabupaten Lumajang itu meng-PHK atau memberhentikan 437 pegawai honorer. Ya. Jadi ini bukan hanya di pemerintah Kabupaten Lumajang saja, tapi terjadi di banyak pemerintah kabupaten kota dan pemerintahan provinsi di daerah. Ya. Nah, tentu ini harus di apa di ditelaah kok bisa seperti ini. Apa urusannya efisiensi anggaran itu dengan terjadinya PHK? Bukankah yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, efisiensi anggaran itu berkenaan dengan anggaran-anggaran yang selama ini tidak produktif, ya. Misalnya pemotongan anggaran perjalanan dinas. Lalu kalau perjalanan dinas dipotong, kenapa imbasnya menjadi PHK misalnya? Pertanyaan kita. Apakah perjalanan dinas itu apa eh, diganti oleh anggaran untuk pembayaran honorer pegawai di kementerian, di pemerintah daerah? Kan tidak seperti itu.
Perjalanan dinas ya kalau sudah dipotong tidak ada berimplikasi terhadap misalnya eh, aktivitas pejabatnya tetap melakukan perjalanan dinas, tapi diambil dari anggaran selama ini yang diambil dari untuk honorer pegawai. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang melintas di benak kita sebagai seorang yang berada di luar sistem pengambilan kebijakan fiskal negara. Pertanyaan yang saya rasa ya pertanyaan yang apa ya tidak salah pertanyaan seperti ini muncul. Apa urusannya pemotongan implikasi anggaran itu dengan dengan pemutusan hubungan kerja? Karena yang disampaikan presiden, yang didengung-dengungkan presiden dalam setiap momen ketika dia berbicara di hadapan publik adalah jelas adalah anggaran-anggaran yang tidak efektif, seperti anggaran perjalanan dinas, anggaran seremonial upacara, ya, anggaran eh, apa kajian-kajian yang tidak ada kontribusinya terhadap eh, pencapaian dari program-program yang telah dicanangkan pemerintah. Tidak ada permintaan beliau misalnya pemotongan anggaran untuk apa? Untuk pembayaran tenaga honorer yang dipakai oleh pemerintah daerah, kemudian kementerian atau BUMN. Lalu mengapa implikasinya menjadi pegawai-pegawai itu, pegawai-pegawai kontrak itu menjadi dipangkas, dihilangkan. Nah, ini ya pertanyaan pertanyaan yang mendasar ya, karena penghematan anggaran ini kan tujuannya adalah salah satunya untuk eh, agar mendanai kebijakan memberi makan gratis untuk ibu hamil, anak sekolah ya, dan itu kan baik ya, kita sepakat ya. Tapi kalau trade off-nya, gantinya, ya tukarannya, imbalannya dari memberi makan anak gratis itu imbalannya, trade off-nya atau konsekuensinya adalah mem-PHK ya, mem-PHK itu tidak sebanding ya. Ibarat kita memberi makan anaknya kemudian mem-PHK bapaknya. Karena akibat mem-PHK bapaknya, pendapatan keluarganya menjadi hilang, turun drastis, malah mengancam ketahanan pangan rumah tangganya ya. Satu rumah tangga yang tidak mas, tidak bisa apa tidak bisa akses pangan secara secara baik kalau kepala rumah tangganya di PHK. Nah, hal yang seperti ini perlu di apa dicermati. Bahkan menurut hemat kita, Presiden Prabowo perlu perlu men-screening lebih dalam itu. Apakah benar efisiensi anggaran itu kok jadi berimplikasi dengan PHK massal? Karena berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, political will presiden itu diterjemahkan secara berbeda di lapangan. Ya, contoh kita telah sebutkan misalnya eh, pajak 12%. Political will presiden, pajaknya tidak naik, tapi dibawa sampai detik terakhir, hari hari terakhir itu masih mengatakan PPN 12% itu adalah untuk seluruh barang yang sebelumnya dikenakan pajak 11%. Tapi kemudian itu dianulir oleh oleh presiden. Ya, kita lihat lagi. Contoh adalah kenaikan harga gabah. Ya, itu kan implementasi di lapangannya tidak efektif karena variasi, ada variasi harga HPP gabah berdasarkan refaksi atau kualitas dari gabah di lapangan. Dampaknya itu menekan
secara signifikan harga gabah di tingkat petani. Padahal political will dari RI satunya adalah untuk menolong, memotivasi apa para petani untuk berproduksi sehingga dikoreksi langsung. Bahkan kalau kita tidak salah, Presiden Prabowo bahkan apa memberi semacam ancaman bila perlu itu semua eh, penggilingan padi dihandle oleh negara untuk menjaga HPP itu eh, efektif di lapangan. Nah, begitu juga kebijakan kebijakan apa penghilangan pengecer LPG 3 kilogram di lapangan. Itu juga contoh bahwa eh, tidak sinkronnya antara eh, apa political will dari RI satu dalam implementasi di lapangan oleh pembantu-pembantunya. Sehingga kemudian kebijakan seperti itu dikoreksi oleh Presiden. Ya, dibatalkan eh, pelarangan penjualan LPG 3 kilogram itu oleh oleh pengecer. Dan kita berharap ya kebijakan mem-PHK massal, dikatakan massal, mengapa kita katakan massal? Ya karena tidak hanya satu dua yang melakukan PHK, tapi banyak ya. Kementerian A sekian ribu, Kementerian B sekian ribu, Kabupaten A sekian ribu, Kabupaten C sekian ratus, begitu kan? Itu jumlahnya akumulasi seluruh Indonesia menjadi besar dan itu akan menimbulkan masalah masalah besar, menimbulkan huru-hara besar juga. Nah, oleh karena itu saya pribadi dan sangat berharap ya Presiden mengkoreksi eh, apa implikasi dari efisiensi anggaran ini kok implikasinya menjadi PHK karena dalam logika kita ya tidak ada item anggaran yang berkaitan dengan pembayaran gaji pegawai atau pembayaran gaji honorer itu dipangkas. Yang ada yang disampaikan Presiden itu adalah pengeluaran yang tidak tidak penting seperti perjalanan dinas para pejabat. Ya, seremonial, acara, ya, seremonial yang tidak penting, rapat-rapat, ya, kajian-kajian yang tidak, ya tidak, yang tidak penting. Itu yang beliau sampaikan. Kalau itu dihapus, itu dihemat anggarannya, lalu mengapa itu berimplikasi kepada PHK? Bukankah anggaran untuk perjalanan dinas itu ya tidak tidak dibayarkan untuk honorer honorer para pekerja kontrak. Jadi kalau itu dipangkas, kenapa kok imbasnya menjadi pekerja kontrak ini tidak bisa dibayar? Itu kan pertanyaan-pertanyaan besar ya, yang apa yang harus bisa dijelaskan. Sehingga eh, kita berharap sekali lagi Presiden Prabowo bisa segera mengkoreksi ya eh, apa distorsi dari political will beliau untuk efisiensi anggaran, distorsinya menimbulkan PHK. Dan PHK-nya juga PHK massal itu kalau terjadi banyak kementerian, banyak BUMN dan kemudian banyak pemerintah daerah melakukan PHK terhadap tenaga-tenaga honorer dan kontrak mereka. Dan itu mudah-mudahan apa sekali lagi bisa dikoreksi ya. Begitu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita akan lanjutkan terkait efisiensi anggaran ini pada tema-tema yang lain. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan sekali lagi, sebelum saya tutup, mohon berkenan untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.